Ya ikhwati fillah yang dirahmati Allah, di zaman dahulu ada seseorang yang allamah dan wara dan juga zuhud di masanya, dan ia memiliki banyak santri. Tak lain adalah Syekh Fudail bin Iyad. Dari sekian banyak santri yang ia asuh, Syekh Fudail bin Iyad memiliki salah satu santri yang ia sayangi dan ia cintai. Kenapa? Sebab karena memang di atas rata-rata kecerdasannya, kemampuan dalam belajarnya, sehingga mengungguli kepada santri-santri yang lain. Syekh Fudail bin Iyad sangatlah bangga terhadap santri tersebut. Singkat cerita, setelah ia selesai studinya di pesantren Syekh Fudail bin Iyad, ia pun kembali ke kampungnya, dan alhamdulillah di sana ianya dituakan oleh masyarakat luas dan menjadi seorang ulama di daerahnya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, maka santri ini pun oleh Allah dipanggil terlebih dahulu. Pada saat itu ada seseorang yang melaporkan kepada Syekh Fudail bin Iyad bahwa santri yang ia cintai dan juga ia sayangi lagi menghadapi sakaratul maut di rumahnya. Sesampainya di depan rumah Syekh Fudail bin Iyad, ia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa? Kok terburu-buru? Saya mau mengabarkan bahwa santri yang engkau sayangi, yang engkau cintai itu sekarang dalam keadaan sakaratul maut di rumahnya. Alangkah kagetnya Syekh Fudail bin Iyad, sehingga Syekh Fudail bin Iyad pun bergegas berangkat ke rumah santri tersebut. Sehingga setelah sampai di sana, Syekh Fudail bin Iyad pun tidak menunggu lama, ia pun langsung membacakan surah Yasin untuknya. Karena ketika ada orang yang sakaratul maut dibacakan surah Yasin, maka ajalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai Syekh Fudail bin Iyad membacakan surah Yasin, orang yang sudah sakaratul maut ini pun berkata, "Ya Syekhi, ya Ustadi, la taqra hadhihi surah." Wahai guruku, wahai kiaiku, jangan kau baca surah Yasin itu untukku. Jangan baca surah Yasin untukku. Alangkah kagetnya Syekh Fudail bin Iyad. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan santriku? Sehingga Syekh Fudail bin Iyad pun menutup Al-Quran tersebut dan meletakkannya. Ia pun berpindah ke samping orang tersebut dan menalkin orang tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi-lagi santri ini pun mengatakan, "Ya Syekhi, ya Ustadi, la taqra hadhil kalimah, la taqra hadhil kalimah." Tambah kaget Syekh Fudail bin Iyad. Ada apa dengan santriku ini? Ia orang yang kucintai, dia alim. Apa yang dia kata? La taqra hadhil kalimah. Janganlah engkau baca kalimat itu untukku. Ana bari'um minha, la ilaha illallah. Saya sudah keluar dari kalimat itu. Jangan lagi kau bacakan itu. Menangislah Syekh Fudail bin Iyad. Sehingga tak lama dari itu, santri itu pun menarik nafasnya yang terakhir. Syekh Fudail bin Iyad pun keheranan sambil menangis terseduh-seduh. Dan ia pun lari ke rumahnya, meninggalkan santrinya tersebut. Sampainya di rumahnya, Syekh Fudail bin Iyad pun masuk ke kamar dan mengunci dari dalam. 40 hari 40 malam tidak keluar sama sekali ya ikhwan. Keheranan, ada apa dengan santriku? Di dalam pengasingannya Syekh Fudail bin Iyad, di suatu malam ia pun bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyeret santrinya untuk diceburkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Sehingga Syekh Fudail bin Iyad pun mengejarnya dan ia pun menghalangi malaikat tersebut. Apa yang beliau katakan? Wahai malaikat Allah, tunggulah sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan kepada santriku ini. Wahai santriku, ada apa denganmu? Kenapa kau berakhir dengan seperti ini? Apa yang kau lakukan saat di dunia? Padahal engkau adalah santri yang kusayang. Padahal engkau adalah santri yang paling kucintai dan sangat membantuku dalam syiar Islam. Apa yang ia katakan ya ikhwan? Ya Syekhi, ya Ustadi, samihni. Maafkanlah aku ya Syekhi. Maafkanlah aku wahai guruku. Aku seperti ini karena ulahku sendiri. Apa yang kau lakukan pada saat kau hidup? Ia berkata, aqulu lakum bikhilafi ma aqulu ala ma ashabi. Ketika aku bicara di depanmu dengan di depan orang banyak, aku tidak sama. Yakni santri tersebut ketika bicara di depan Syekh Fudail bin Iyad engki,
iya kiai, iya guruku. Tapi ketika di belakang Saifuddin bin Iyad, apa yang ia katakan? Ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana Saifuddin? Saifuddin bin Iyad itu apa? Aku lebih alim daripada Saifuddin bin Iyad. Yang nyata-nyata ilmu yang ia serap, ilmu yang ia dapat dari Saifuddin bin Iyad. Faham toh? Yakni su'ul adab kepada guru, tidak hormat kepada guru. Justru ia merendahkan kepada gurunya. Wal'iyadu billah. Ianya mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham toh? Hati-hati dengan ulama, hati-hati dengan guru. Jangan sampai ada rasa iktirad dalam hati kita. Seperti apapun gurunya, baik itu kiai yang alim, kiai yang besar, kiai yang setengah alim, tidak alim sekalipun, hati-hati kalau berkaitan dengan guru. Jangan sampai iktirad. Bahkan Syekhana Raden Kiai Haji Abdul Muqid dulu pernah berkata, "Sengak ya cah, cek sampai iktirad mun ke guru. Sebab mun pas bani iktirad ke guru, urusin benih ben guru nana, tapi ben siko basah." Faham tuh? Sampai-sampai beliau menggambarkan bahwa hatta ring tuan ben azina ya den mata ben, sehingga cek sampai iktirad, cek sampai pertaja cek mun ring tuan ben azina ya den mata ben. Bukannya beliau itu memperbolehkan al-fawahis, hasya wa kalla, hasya wa kalla. Tapi ini merupakan suatu tekanan pada larangan iktirad kepada guru atau kepada orang tua kita. Sehingga beliau mengatakan sedemikian. Hati-hati, hati-hati. Apa iktirad? Berprasangka buruk terhadap guru. Tidak adab kepada guru. Jangan. Bukannya guru itu minta dihormati, tidak. Tapi ini adalah suatu kewajiban bagi seorang santri, seorang murid kepada gurunya untuk menghormatinya. Kalau sampai itu terjadi, ampo mati tak nyambi iman. Faham toh? Tapi jika ianya keluar dari konteks syariah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzan, jauhi berburuk sangka, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad kepada kita semua. Tatkala ada seseorang yang datang kepada baginda Rasul, yang ianya mengaku melakukan suatu perbuatan zina dengan seorang wanita, baginda Rasul tidak mengubrisnya. Sampai-sampai pemuda ini mengulangi 3 kali, "Ya Rasulullah, saya telah berzina dengan perempuan." Dan ketiga kalinya itulah baru Nabi mengatakan, "Ah, mungkin kamu hanya merabanya." Baginda masih mengatakan demikian. Ini contoh. Kalaupun ianya melakukan sesuatu di luar syariat, hindari prasangka dan jangan diikuti apa yang Anda saksikan. Semoga hikayah ini menjadi ibrah bagi kita semua dan dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap guru-guru kita. Hatta kiai langgeren, hatta guru lip-alipan kita, hormati. Karena ianya sejajar dengan kedua orang tua kita. Faham toh? Mimpi kita akan mendapatkan ilmu yang nafi kalau kita sudah iktirad sama guru kita. Semoga hati kita dijaga oleh Allah dari hal yang sedemikian. Karena beliau-beliau kita dapat membaca Al-Quran. Karena beliau-beliau kita kenal akan nahwu sharaf. Karena beliau-beliau kita tahu akan ilmu fikih dan lain-lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.